Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bertemu lagi dengan Bapak. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 1 pembelajaran 1. Anak perhatikan gambar tersebut. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Ayo membaca. Tahukah kalian proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumahmu? Nah, di sini Bapak akan baca teks bacaan. Mohon disimak baik-baik agar kalian paham. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Nah, di situ ada gambarnya. Yang A adalah contoh rangkaian seri. Yang B adalah contoh rangkaian paralel. Lihat lagi halaman berikutnya. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai. Karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari.
Teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Di sini ada beberapa pertanyaan. Untuk tiap paragraf dibuat pertanyaan dan kita jawab. Paragraf pertama, pertanyaannya, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Jawabannya adalah, masalah yang akan disampaikan oleh penulis adalah penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Paragraf kedua, di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Jawabannya ada di bawah. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik atau gelombang yang mampu merambat walau tanpa media perantara. Pertanyaan kedua, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Jawabannya adalah paling bawah. Arus listrik yang dihasilkan dari generator di pusat pembangkit listrik disalurkan melalui kabel jaringan listrik tegangan tinggi berupa menara-menara tinggi menuju gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Kemudian arus listrik disalurkan menuju ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Paragraf ketiga, pertanyaan pertama, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Jawabannya, saat tiba di rumah warga, arus listrik mengalir ke rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian ini biasanya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau dinding untuk saklar dan colokan listrik untuk digunakan pada peralatan elektronik. Pertanyaan kedua, apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Jawabannya, untuk dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Jawabannya, perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel adalah rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Paragraf keempat, pertanyaannya, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Jawabannya, penggunaan rangkaian seri pada lampu senter lebih terang namun menyebabkan baterai cepat habis. Paragraf kelima, pertanyaannya, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Pesan yang disampaikan oleh penulis adalah listrik berperan penting bagi kehidupan manusia. Aktivitas atau kegiatan sehari-hari dapat terhambat tanpa adanya listrik. Kita juga harus menggunakan listrik dengan bijaksana. Oke, perhatikan di halaman ini ada gambar senter. Jadi kalau kalian punya senter di rumah, coba bongkar senter yang kamu miliki, kemudian amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut ini. Nah, di sini ada 4 komponen. Kita harus tahu nama tiap-tiap komponen dan fungsinya. Oke, perhatikan. Nah, di sini nama-nama komponen dan fungsinya. Yang pertama kita lihat dulu gambarnya. Nah, itu adalah gambar baterai. Fungsinya adalah sebagai penyuplai arus listrik atau sebagai sumber arus listrik. Yang kedua, gambar yang kedua namanya reflektor. Fungsinya adalah untuk memfokuskan cahaya lampu senter. Jadi cahaya akan fokus ke objek yang dituju. Nah, kalau tidak ada reflektor, cahaya biasanya akan buyar ke berbagai arah. Jadi tidak fokus cahaya tersebut. Kita lihat lagi. Gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga namanya logam penghantar.
Fungsi logam penghantar ini untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Yang keempat adalah saklar. Saklar fungsinya untuk menghubungkan dan memutus arus listrik yang mengalir ke lampu. Oke, perhatikan lagi gambar berikutnya. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Nah, di situ kalian bisa lihat gambarnya. Jika kepala senter dibongkar kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti gambar di bawahnya. Oke, kita lanjutkan. Amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut dengan teliti. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman. Nomor 1. Bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Jawabannya, posisi logam harus mampu menghubungkan arus listrik yang keluar dari baterai menuju ke lampu. Satu ujung logam harus menyentuh ke terminal baterai dan ujung satunya harus terhubung ke terminal lampu, sehingga membentuk rangkaian tertutup. Jika terdapat saklar, saklar dalam kondisi terhubung. Pertanyaan kedua, apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Jawabannya, kabel tembaga yang dilapisi karet karena mampu menghantarkan listrik lebih baik dan menghindari korsleting. Pertanyaan yang ketiga, tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Jawabannya, proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter adalah sebagai berikut. Dalam keadaan normal, lampu senter mati. Jika saklar dihidupkan, arus listrik yang tersimpan pada baterai akan mengalir ke terminal positif baterai menuju saklar. Lalu arus listrik akan mengalir menuju lampu sehingga lampu senter menyala. Dari lampu, arus listrik mengalir kembali ke terminal negatif baterai. Begitu seterusnya dan akan berhenti jika saklar dimatikan. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam rumah dan nyalakan lampu tersebut. Menurutmu apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Tuliskan hasil jawabanmu di bagian ini. Nah, di sini gambar yang pertama adalah sebelum ada listrik, yang kedua setelah ada listrik. Di sini Bapak contohkan satu jawaban. Nah, sebelum ada listrik, yang pertama, mengambil air menggunakan timba. Setelah ada listrik, cukup menggunakan pompa air listrik. Jadi pada saat sebelum ada listrik, kita mengambil air itu menggunakan timba. Nah, setelah ada listrik, kita cukup menggunakan pompa air elektrik. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian isi nomor 2, 3, 4. Kita lihat lagi gambar berikutnya. Sekarang amati lingkungan sekitarmu. Temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Tuliskan dalam peta pikiran berikut. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Sebelum ada listrik, setelah ada listrik. Nah, kalian tulis beragam benda dan peralatan rumah tangga sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Di sini Bapak contohkan sebelum ada listrik, benda yang kita gunakan untuk menyetrika, kita gunakan setrika arang, ya, setrika arang. Nah, setelah ada listrik, kita gunakan setrika listrik. Itu untuk selanjutnya silakan kalian isi benda apa saja yang kita gunakan dalam kehidupan kita sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Oke, perhatikan lagi. Bersama orang tuamu, amati beragam benda elektronik di rumah yang menggunakan energi listrik. Berikut manfaat benda tersebut. Amati juga lampu-lampu yang ada di rumahmu. Apakah lampu-lampu tersebut menggunakan rangkaian seri? Tuliskan pengamatanmu pada tabel berikut. Nah, di sini silakan kalian berdiskusi dengan orang tua kalian. Silakan kalian tulis
nama benda elektronik, kemudian manfaat benda tersebut. Di sini ada 5 kolom, berarti 5 benda yang kalian tulis, 5 benda elektronik, kemudian kalian tulis manfaatnya juga. Oke, demikian materi yang Bapak sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.